Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat petani semua. Kembali lagi di channel Giarta Project. Dan tentunya ini adalah sebuah channel yang membahas tentang pertanian, khususnya pertanian padi. Di Indonesia sudah banyak sekali jenis tanaman padi unggul yang beredar, mulai dari jenis padi impara atau padi rawa, padi impago atau padi gugur, padi hipa atau padi hibrida, maupun jenis golongan padi enpari atau padi irigasi. Dari sekian banyak jenis benih padi unggul, ada beberapa jenis varietas padi unggul yang paling banyak ditanam dan yang paling populer di kalangan para petani Indonesia. Dan inilah jenis-jenis benih padi unggul yang paling populer di Indonesia menurut channel Giarta Production. Yang pertama yaitu padi Ciherang. Varietas padi Ciherang menjadi jenis tanaman padi unggul yang paling banyak ditanam di antara jenis padi unggul lainnya. Bukan tanpa sebab, padi Ciherang memiliki karakter padi yang mudah ditanam dan cocok dibudidayakan di segala musim tanam ya sobat petani. Bukan cuma itu saja keunggulan padi Ciherang. Keunggulan lain padi Ciherang terletak pada berasnya yang pulen, membuat harga gabah padi ini selalu stabil, sehingga membuat salah satu varian padi impari ini menjadi jenis padi unggul yang paling banyak ditanam oleh para petani seantero Indonesia dan sangat populer di kalangan para petani. Karena banyaknya petani yang membudidayakan jenis padi unggul ini, banyak penangkar padi yang berinovasi mengembangkan padi ini, diantaranya adalah padi Ciherang cap bola dunia, padi Ciherang putih, padi Ciherang emas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mengetahui ulasan lengkap mengenai padi Ciherang ini, sobat petani bisa menonton video saya dengan thumbnail yang ini. Padi yang populer di kalangan petani yang kedua adalah padi IR64. Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto, varietas padi unggul IR64 ini langsung mendapat tempat istimewa di hati para petani padi. Varietas padi IR64 yang mempunyai sifat adaptasi yang tinggi sehingga mudah untuk dibudidayakan oleh petani. Sampai saat ini, padi ini masih sangat populer dan masih banyak petani yang membudidayakan padi IR64 ini. Karena menimbang faktor keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan menanam varietas yang baru mereka kenal, sehingga padi IR64 tetap mampu bertahan selama lebih dari 30 tahun ya sobat petani, meskipun digempur varietas padi unggul ataupun padi garu lokal yang banyak sekali jenisnya. Padi yang populer yang ketiga yaitu padi Mekongga. Varietas padi Mekongga memang sudah tidak asing lagi bagi kita para petani. Mungkin bisa diibaratkan bahwa padi Mekongga dan padi Ciherang adalah varietas padi sejuta umat bagi kita para petani. Karena keunggulan padi Mekongga sudah teruji di seluruh pelosok negeri kita tercinta. Kehadiran varietas padi Mekongga yang sudah hampir 15 tahun ini masih bisa bertahan dari gempuran varietas-varietas padi unggul baru yang semakin banyak. Belum lagi serbuan padi garu lokal yang juga tidak kalah banyak. Meski diserbu oleh berbagai macam varietas padi baru, padi Mekongga mempunyai tempat tersendiri di hati kita para petani. Jadi tidak heran sampai saat ini padi dari golongan ceri ini masih kuat bertahan. Ada 3 keunggulan padi Mekongga ini ya sobat petani. Di antaranya, padi ini agak tahan terhadap serangan hama warong biotipe 2 dan 3, serta tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain 4. Selain itu, keunggulan padi Mekongga terletak pada harga gabah padi Mekongga yang stabil, karena rendaman gabah ini cukup tinggi ketika digiling menjadi beras.
Hal lain yang menjadi keunggulan padi Mekonga adalah tekstur nasi yang pulen untuk dikonsumsi. Tekstur nasi seperti ini banyak diminati terutama di daerah Jawa. Namun ada beberapa kelemahan padi Mekonga ini ya sobat petani. Karena sudah lebih dari 10 tahun beredar, varietas padi Mekonga sudah mulai melemah daya tahannya terhadap serangan hama ataupun penyakit. Ini pun berlaku pada varietas padi lainnya. Selain itu, kelemahan padi Mekonga terletak pada batang pohon padi yang agak mudah roboh, apalagi memasuki musim penghujan, serta jumlah anakan padi Mekonga yang cenderung sedikit. Yang keempat adalah padi Inpari 32. Varietas padi Inpari 32 adalah varietas padi inbrida yang dikembangkan oleh para pemula padi yang berjumlah 4 orang pemula yang bernama Aan Adrajat, Novsia, Cucu Gunarsih, dan Triasita Resmi. Padi Inpari 32 sangat cocok ditanam di sawah irigasi. Varietas padi ini pertama kali dilepas pada tahun 2013 oleh para pemula padi di daerah padi Jawa Tengah. Keunggulan dari varietas padi Inpari 32 adalah hasil tonasenya yang bagus daripada padi jenis padi bersertifikat lainnya. Dalam membudidayakan padi Inpari 32 ini juga tergolong mudah dan tidak memerlukan pelakuan khusus seperti padi galur lokal ya sobat petani. Hanya saja padi Inpari 32 ini agak rentan roboh di musim penghujan dan agak rentan terhadap orang batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, dalam cara menanam padi Inpari 32 ini, kita harus mewaspadai serangan hama warung batang coklat yang akhir-akhir ini sering menyerang tanaman padi secara konstan. Dan apabila kita menanam padi ini pada saat musim penghujan, maka saran dari saya, hindarilah pemupukan urea secara berlebihan. Hal ini bertujuan agar padi Inpari 32 kita tidak mudah roboh saat terkena angin dan hujan. Untuk menghindari padi Inpari 32 roboh, gunakan pupuk berimbang seperti yang pernah saya sampaikan. Bagi sobat petani yang belum menontonnya, silahkan tonton videonya dengan thumbnail yang ini. Jadi, menanam padi Inpari 32 sebaiknya pada musim tanam kedua atau di musim panas demi menghindari padi ini roboh yang berimbas penurunan kualitas padi dan harga gabah kita. Perlu diketahui sobat petani semua, padi jenis ini memiliki batang yang tegak dengan jumlah anakan sekitar 20-25 batang per rumpunya. Jumlah bulir padi tiap malainya hanya sekitar 250 bulir per malainya. Namun dengan berat per 1000 bulirnya sebanyak 27 gram. Karena jumlah yang sedikit tiap malainya, namun besar ukuran diameter bulirnya, padi Inpari 32 ini berpotensi full dalam pengisian bulir padinya ya sobat petani, sehingga hasil yang didapat lebih banyak ketimbang jenis padi yang berbulir lebih dari 250 per malainya. Dan padi yang paling populer yang kelima adalah padi Inpari 42 Agritan GSR. Hanya sedikit dari varietas padi unggul yang mendapat gelar GSR yang beredar di Indonesia ya sobat petani. Di antara yang sedikit itu, varietas padi Inpari 42 Agritan GSR lah yang mampu mendapatkan gelar tersebut. Lalu, kenapa bisa padi Inpari 42 Agritan GSR mendapatkan gelar tersebut? Oke, saya akan membahas tuntas tentang padi Inpari 42 Agritan GSR ini. Gelar GSR yang tersemat pada padi Inpari 42 Agritan GSR ini menandakan bahwa varietas tersebut mampu berdaya hasil tinggi, baik di lahan irigasi yang cukup air dan hara, maupun di lahan yang tingkat tumbuhnya padi terbatas atau kurang air dan hara. GSR sendiri kepanjangan dari Green Super Rice. Green berarti padi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan super berarti padi dengan daya hasil yang tinggi ya sobat petani. Dan yang terakhir padi yang populer di kalangan petani adalah padi PP. Padi PP merupakan
salah satu jenis padi yang memiliki potensi hasil yang cukup tinggi ya sobat petani. Di Sukoharjo yang dijadikan tempat percontohan tanaman padi PP ini mampu menghasilkan sekitar 11,2 ton GKP. Padi PP lebih dikenal dengan sebutan serai putih oleh para petani Jawa Tengah karena berasnya yang memiliki warna putih. Berikut akan saya jelaskan spesifikasi padi PP. Dari golongan cerai, umur tanaman sekitar 120-128 hari setelah semai. Bentuk tanaman tegak, tingginya sekitar 100-100 cm. Jumlah anakan produktifnya sebanyak 9-16 batang per rumputnya. Warna kaki hijau, warna batangnya juga hijau. Daun benderanya miring dan bentuk gabahnya ramping dengan warna gabah kuning. Tingkat kerontokannya mudah rontok dan tahan rebah ya sobat petani, serta tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosanya sebanyak 23%. Bobot per 1000 bulirnya sebanyak 27 gram. Rata-rata hasilnya sebanyak 7 ton per hektar dengan potensi hasilnya sebanyak 8,1 ton per hektar. Untuk ketahanan terhadap hama maupun penyakit, padi PP ini tahan terhadap porong batang coklat biotipe 2 serta tahan terhadap hawar daun bakteri strain 3. Untuk anjuran tanamnya, sebaiknya ditanam di lahan sawah dataran rendah sampai dengan ketinggian 500 mdpl ya sobat petani. Itu tadi ya sobat petani, ulasan saya mengenai beberapa benih padi unggul yang sangat populer di kalangan petani Indonesia. Semoga ulasan saya kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila video ini dianggap bermanfaat. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.